Rumah sakit Indonesia malah memperparah batu empedu bokap gue. Hampir 2 juta orang Indonesia masih memilih berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Kurang lebih 1 juta ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, sisanya ke Jepang, Amerika, dan Jerman, teman-teman. Gara-gara hal tersebut, negara Indonesia kehilangan 165 triliun karena modal keluar. Begitu isi cuitan Pak Jokowi di akun Twitternya. Sebab cuitan tersebut ramai menuai banyak komentar, di antaranya seperti ini guys. Ya gimana enggak Pak? Bapak saya divonis harus pasang ring jantung sama 3 rumah sakit pas dibawa ke Malaysia. Sama dokternya diketawain, katanya bapak saya cuma kena GERD, lambungnya udah kronis. Jauh banget ya dari jantung ke GERD. Ada lagi cuitan dari warganet seperti ini. Almarhum bapak saya dulu pernah didiagnosa tumor pada gusi 2. Dokter ngomongnya sama, tapi dibawa ke Malaysia ternyata nggak ada apa-apa. Pulang dari Malaysia beberapa waktu kemudian hilang sendiri bengkak di gusinya. Nah, seperti itu contoh cuitan di kolom komentar akun Pak Jokowi. Apakah sebab sebenar ramai orang Indonesia berobat ke Malaysia hingga Pak Kementerian Kesehatan mengaku malu mendengar orang Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia daripada Indonesia? Topik mengenai hal tersebut viral beberapa hari yang lalu di media sosial, Twitter, TikTok, Instagram. Salah satu artis Indonesia pun membahas tentang hal tersebut. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita tengok video dari salah satu warga Indonesia yang memiliki pengalaman berobat ke Malaysia. Habis baca berita ini, dan gue mau nggak nyampein sih sama Pak Menkes. Percayalah Pak, orang-orang Indonesia yang berobat ke Malaysia ataupun Singapura itu adalah orang-orang yang sudah dikecewakan oleh rumah sakit Indonesia. Dan pengalaman keluarga gue salah satunya. Sambil makan nih ya. Jadi di tahun 2016 itu bokap gue sakit. Dan bokap gue itu tipe yang menahan rasa sakitnya sebegitunya. Kalau nggak sakit banget dia nggak akan ke dokter. Nah, sebagai pasien BPJS kelas 1 dan taat membayar setiap bulan, bokap gue mau pakai BPJS dong ketika dia sakit. Nah, kalau kita tahu mesti ke puskesmas, bokap gue itu ke puskesmas. Lu bayangin ya, bokap gue ke puskesmas dulu, nanya dia sakit apa. Terus dijawab lah, karena bagian perutnya itu sakit banget. Dan dia nggak bisa nahan sakit itu. Akhirnya kita bawa ke puskesmas, dia mau pakai BPJS. Dijawablah sama dokter di puskesmas kalau bokap gue ini sakit kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Lalu ada MAH. Dikasihlah obat-obatan buat kolesterol, buat darah tinggi, buat gula, buat MAH. Dikasih tuh semua obat. Minum itu selang 3 hari, bokap gue tiba-tiba pingsan. Gue lagi kerja di kantor, dengar bokap gue pingsan. Gue langsung buru-buru ke rumah sakit karena bokap gue udah setengah sadar, dibawa ke UGD. Sampai rumah sakit itu bilang, ini memang pingsan tapi keadaannya nggak gawat. Jadi bokap gue tidak bisa pakai BPJS karena tidak gawat. Harusnya bokap gue itu dibawa ke puskesmas. Lu bayangin ya, udah pingsan. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting di situ gue merasa yang penting bokap gue sembuh dulu. Dicek sama dokter internis di rumah sakit itu di Jakarta, dibilang, oh ini kena MAH, GERD. Dikasih lagi obat-obatan, dicoba. Dikasih obat-obatan, selang 2 hari bokap gue makin parah. Sakit gak tertahankan di bagian ulu hatinya, di perutnya, di ulu hati, dada. Dan bokap gue kuning dari pala sampai kaki, sampai mata. Kaget sekaget-kagetnya kita bawa ke rumah sakit di Jakarta Utara. Kita bawa dengan harapan mendapatkan penanganan yang baik. Sampai sana, karena bokap gue hanya BPJS kelas 1, dibilang tidak gawat. Jadinya tidak bisa dibawa ke UGD dan tidak ada tindakan lebih lanjut. Kalau mau bayar pribadi ke dokter internis. Dan di situ kita kesal akhirnya ya udah, tapi bokap gue kayak coba dulu aja kita ke puskesmas lagi. Balik nih ke puskesmas ceritanya ya.
balik ke puskesmas. Abis itu bokap gue cerita gini, terus gue jelasin, Pak ini udah kuning loh, sudah kuning, memang ini tidak gawat, emang takaran gawat apa? Lalu dia bilang, memang bisa, kalau gawat itu BPJS bisa dipakai untuk ke rumah sakit, bisa, tapi dalam gawat. Dan mereka mengindikasikan gawatnya orang Indonesia itu adalah kalau sudah kalau sudah mau. Jadi selama bokap gue itu belum mau dianggap tidak gawat. Terus udah kan, dia itu kayak, terus ini sakit apa? Sebenarnya sakit apa? Karena tidak sembuh-sembuh, gue bilang. Terus dia bilang gini, iya harusnya sih kolesterol lalala itu kan. Kita coba lagi ya Bu, pakai obat lain. Kita coba dulu ya Bu, pakai obat lain. Lu gimana jadi anaknya? Bokap gue udah kayak gitu. Terus kayak mau coba-coba nih, nggak mau. Gue nggak mau. Gue pulang diskusi sama kakak gue. Ada 2 orang. Kakak gue cerita sama temennya, langsung lah timbul set, dibawa aja ke Malaysia. Gue nggak ke Penang, tapi gue ke Malaka. Sampai di Malaka, besoknya langsung jadi malam itu juga gue pesen flight besok yang paling pagi. Kakak gue langsung pesan segala macam. Kita ke Malaka dengan modal nekat karena dalam keadaan bokap gue nahan sakit dan kuning. Gue sorry banget tuh ya, gue nggak tahu deh, kayak di pesawat tuh mungkin kayak pada bingung kali ya, ini kok kuning tapi ke pesawat, tapi gue sorry banget gue dalam keadaan gawat dan gue harus bawa bokap gue segera ke dokter. Sampai di Malaka kita ketemu sama dokter internis gastro. Cek darah bokap gue nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak ada diabetes. Ada darah tinggi tapi nggak ada diabetes dan kolesterol. Terus ditanyakan kenapa, dicek di USG, di endoskopi dan di tes darah, ternyata bokap gue ada batu empedu. Dan obat-obatan yang dikasih sama puskesmas dan rumah sakit Indonesia malah memperparah batu empedu bokap gue, karena batu empedu kan nggak bisa menyumbat salurannya kan. Terus tuh jadi kayak obat-obatan itu tidak bisa diserap dengan baik. Akhirnya bokap gue makin sakit. Nah setelah dari situ kita baru tahu, oh ternyata bokap gue kena batu empedu. Dan benar, pakai obat di sana, tidak operasi ya. Gue juga mikirnya kayak, langsung operasi, jangan-jangan operasi. Enggak, bokap gue dibilang masih kecil batu empedunya, jadi bokap gue masih bisa boleh pulang. Akhirnya ya udah dikasih obat dan sembuh, pulang. Jadi Pak Menkes, maaf, saya cuma mau komentar kalau misalnya Bapak merasa kenapa ya orang Indonesia itu sukanya di luar negeri gitu loh. Nah karena kita tidak mendapatkan hasil yang baik, karena maaf Pak, saya tuh berasa kayak cobain obat ini, cobain obat itu, dan padahal sakitnya nggak itu gitu loh. Saya nggak tahu ya Pak, nggak teliti atau apa, tapi menurut gue itu fatal, karena bokap gue kayak udah sakit begitu terus dibilang nggak gawat, dan ternyata nggak ada kolesterol, nggak ada diabetes. Terus buat apa bokap gue konsumsi obat-obatan itu? Nah ya udah, terus untuk biaya memang ya menurut gue sama lah, mirip-mirip lah ya, memang lebih murah, cuman kan kita harus ngitung kos pesawat dan hotel di sana ya. Jadi kalau gue bisa bilang mirip-mirip gitu loh, tapi ya sebenarnya nggak apa-apa di rumah sakit Indo. Cuman maksudnya kalau misalnya sakitnya jelas, kalau misalnya kalian punya alat yang memadai dan bisa memberikan ini sakit apa dengan jelas, kita pasti di sini kok. Jadi menurut gue kenapa kita keluar negeri, karena kita mendapatkan ketidakjelasan, karena dikecewakan oleh rumah sakit di sini. Apalagi untuk, ya gue merasakan bokap gue itu BPJS, jadi digituin gitu loh, gue ngerasain. Jadi kayak, oh ya udah, sekarang gimana ya nggak gimana sih. Kalau misalnya masih bisa di Indonesia ya di Indonesia. Cuman kalau bokap nyokap gue jujur kalau udah sakitnya agak-agak parah, ya kita bawa ke luar. Nah, beberapa alasan kakak ini berobat ke Malaysia sudah kita dengar ya teman-teman. Mudah-mudahan rumah sakit di Indonesia semakin baik lagi setelah mendengar cerita dari beberapa orang di sosial media. Oke, sekian dulu video dari Mbak Ginu. Assalamualaikum, bye.